Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan selamat malam semuanya. Wabarakatuh. Bagaimana Malam. bagaimana kabarnya di akhir pekan ini, ibu-ibu? Baik. Ya, kita masih Maraton. kita masih punya beberapa hal ini ya yang harus kita selesaikan minggu ini, dan saya sangat berharap kita masih tetap fit sampai akhir daripada kegiatan ini. Baiklah teman-teman semuanya, pada malam hari ini kita akan berdiskusi tentang salah satu core value ASN berakhlak ya. Di tengah-tengah kita telah hadir Ibu Siti Harpiani yang akan menjabarkan sedikit tentang loyal itu sendiri di lingkungan kampus. Kemudian tambahan penjelasan oleh Bapak Muhammad Inaya dan kekuatan ataukah strength daripada loyal di lingkungan kampus. Dan yang terakhir adalah tentang ancaman yang kita hadapi yang berkaitan dengan loyalitas kita nantinya di kampus kita tercinta. Oke, sebagaimana yang kita ketahui bersama, bahwasanya loyal itu merupakan salah satu nilai yang terdapat dalam core value ASN, teman-teman ya. Dengan makna setiap ASN itu harus memiliki dedikasi yang tinggi, di mana kalau secara umum sebenarnya lebih mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Itu garis besarnya. Dalam hal ini kita akan mendengarkan sedikit penjelasan dari Ibu Harpiani tentang loyalitas di kampus kita tercinta. Waktu dan tempat disilahkan Ibu. Baik, terima kasih atas kesempatan diberikan kepada saya. Nah, berbicara tentang loyal atau loyalitas artinya berbicara tentang komitmen atau dedikasi seorang pegawai maupun ASN terhadap instansi atau organisasi. Nah, salah satu ciri atau karakteristik untuk mengetahui loyalitas seorang ASN yang pertama itu dari uh, ketaatannya terhadap peraturan. Nah, seorang ASN akan menaati dikatakan memiliki loyalitas yang tinggi apabila menaati peraturan yang diterapkan di suatu instansi atau kampus dengan penuh kesadaran tanpa ada paksaan dari pimpinan atau dari manapun. Oleh karena itu, seorang pemimpin harus memberikan aturan atau kebijakan yang sesuai dengan nilai dan norma-norma agar para agar pegawai atau ASN yang berada di instansi tersebut memiliki dedikasi dan komitmen terhadap instansi yang ditempatinya. Kemudian yang kedua, adanya hubungan yang baik antara pegawai dan pimpinan. Nah, sebagai seorang ASN, maka kita harus menjalin hubungan yang baik dengan pimpinan, dan pimpinan juga harus menciptakan suasana yang harmonis. Nah, itu adalah salah satu ciri melihat loyalitas seorang ASN. Kemudian yang kedua, yang ketiga, mau mengeluarkan atau mengemukakan ketidaksetujuannya terhadap suatu peraturan. Nah, seseorang yang memiliki loyalitas yang tinggi pada kampus, maka dia tidak akan segan-segan untuk mengeluarkan opininya apabila tidak sesuai dengan peraturan atau kebijakan yang dikeluarkan oleh pimpinan. Jadi seorang pimpinan juga harus mau mendengar opini maupun pendapat, masukan-masukan dari pegawai untuk menciptakan situasi instansi maupun organisasi yang baik. Saya rasa cukup, Pak. Ya, terima kasih banyak Ibu ya. Jadi penjabarannya cukup simpel, namun ini pada dasarnya bisa kita pahami bersama bahwasanya untuk memiliki sebuah dedikasi, otomatis kita harus menaati segala peraturan yang diterapkan oleh pihak kampus. Selain daripada itu,
kita sebagai CASN atau calon aparatur sipil negara tentunya harus memiliki hubungan yang baik dengan atasan kita. Bukan cuma atasan, tetapi sesama CASN tentunya. Yang ketiga, itu mengenai kebijakan-kebijakan yang tidak sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Kita sebagai CASN yang memiliki loyalitas yang tinggi, seyogianya mampu memberikan pendapat ketika memang menemukan hal-hal seperti itu di lapangan. Mungkin ada tambahan dari Bapak Inaya, silakan Pak. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya cuma menambahkan atas pernyataan dari Ibu Siti Harpiani tentang loyal itu sendiri. Loyal itu kan termasuk salah satu core value dari berakhlak itu sendiri. Seperti tadi dikatakan Ibu Siti Harpiani bahwasanya itu loyal itu merupakan dedikasi seseorang atau kelompok yang mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Jadi kata loyal ini identik dengan kode etik ASN dalam menjalankan tugasnya dalam pelayanan publik. Baik kita sebagai dosen, tentunya kita melayani mahasiswa, melayani masyarakat di lingkungan sekitar atau khususnya lingkungan kampus kita berada, dan membuat penelitian-penelitian agar kampus yang kita tempati bisa berkembang. Itu kan termasuk salah satu loyal kita kepada instansi kita. Jadi kata loyal itu merupakan kode etik. Jadi yang terpenting itu dalam pengaplikasian loyal itu kita sebagai ASN itu harus yang pertama itu memegang teguh tentunya ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, setia kepada NKRI, serta pemerintahan yang sah. Jadi tentunya kita harus memegang teguh ideologi Pancasila itu sendiri. Yang kedua itu ya tentunya kita sebagai ASN kan sudah masuk ke dalam sistem. Tentunya kita harus menjaga nama baik itu sesama ASN, antara teman sejawat, pimpinan instansi, bahkan kita harus menjaga nama baik negara kita. Dan yang ketiga itu kode etik loyal itu sendiri ya tentunya menjaga rahasia jabatan dan negara. Salah satu kata kunci untuk menerapkan core value loyal ini ya ada di dalam aktualisasi core value berakhlak ini untuk loyal. Kata kuncinya untuk mengaplikasikannya itu ada istilah kode Konas AB. Tentunya itu yang pertama itu komitmen. Ya tentunya kita setelah kita diterima sebagai ASN, ya tentunya kita komitmen terhadap apa yang dipertanggungjawabkan. Yang kedua itu dedikasi. Ya tentunya kita harus berdedikasi terhadap universitas, pimpinan dan teman sejawat tanpa mengesampingkan ideologi Pancasila itu sendiri. Yang ketiga itu kontribusi. Ya tentunya kita di perguruan tinggi itu kan ada namanya Tridharma perguruan tinggi. Maka kita harus berkontribusi ke ketiga Tridharma tersebut. Yang keempat tentunya kita nasional loyal ini ya tentunya itu tadi kata kuncinya ada komitmen, dedikasi, kontribusi, nasionalisme maupun pengabdian itu sendiri. Saya rasa itu tambahan saya dari pernyataan Ibu Siti Harpiani tentang core value loyal itu sendiri. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Super sekali penjelasannya bahwasanya loyal itu identik dengan kode etik ASN, di mana ketika kita loyal otomatis kita harus memegang teguh ideologi Pancasila, setia kepada NKRI, pemerintah yang sah dan lain sebagainya. Dan tentunya dalam hal ini kita sudah dicanangkan
dipenuhi modul-modul yang membahas tentang ideologi Pancasila, loyal itu sendiri, dan core value yang lain tentunya. Baiklah Bapak Ibu semuanya, kita sampai ke pembahasan mengenai stage daripada loyalitas di kampus kita sendiri. Dalam hal ini akan dibawakan oleh Ibu Umu Kalsum. Waktu dan tempat disilahkan. Apakah suara saya terdengar dengan jelas, Pak? Oke. Terima kasih Pak Asder atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Jadi di sini saya akan mengemukakan ada beberapa kekuatan yang dimiliki dari Universitas Sulawesi Barat terkait dengan loyal core value essence tentang loyal. Yang pertama saya melihat di sini bahwa adanya komitmen bersama dalam mewujudkan visi misi Unsur Barat. Jadi baik dosen maupun staf dan para jajaran pimpinan itu telah membangun komitmen untuk bersatu di dalam mewujudkan visi misi. Jadi visi misi tentunya tergambarkan dari setiap rencana strategis yang disusun, di mana rencana ini telah dipaparkan dan disosialisasikan kepada seluruh prodi agar prodi ini bersatu padu membangun komitmen dalam melaksanakan setiap kegiatan untuk mencapai visi misi tersebut. Kemudian yang kedua, saya menilai bahwa sistem rekrutmen dosen yang telah digunakan di Unsur Barat ini adalah memenuhi regulasi yang ditetapkan oleh Kemendikbud. Sebagaimana kita ketahui, jalur rekrutmen ini bagi seorang ASN itu sudah jelas bahwa sudah jelas terarah dan sistematis, di mana segala konsekuensi yang ada di dalam mengetahui konsekuensinya, tentunya loyalitas ini dibutuhkan dalam membangun kualitas lembaga Universitas Sulawesi Barat. Kemudian yang ketiga, Universitas Sulawesi Barat ini telah memfasilitasi SDM-nya dalam hal ini baik mahasiswa, dosen maupun staf dalam meningkatkan kompetensi. Jadi di sini kita bisa melihat untuk mahasiswa sendiri adanya pembinaan kegiatan kemahasiswaan baik akademik maupun non akademik. Akademik bisa mungkin contohnya pembinaan olimpiade maupun di luar non akademik misalkan pengembangan bakat mahasiswa untuk seni maupun olahraga dan sebagainya. Kemudian untuk dosen telah difasilitasi untuk mengikuti kegiatan workshop, baik workshop yang diadakan oleh universitas maupun di luar universitas. Kemudian yang ketiga, bagi staf juga didorong untuk mengikuti workshop-workshop pengembangan kompetensi dalam melakukan pengarsipan dokumen sehingga pelayanan yang diberikan itu dapat prima. Jadi ketika SDM ini merasa telah difasilitasi dalam pengembangan kompetensinya, tentunya mereka akan merasa kami memiliki ruang untuk berkembang. Nah, hal ini bermakna bahwa this is my home. Inilah rumah saya di mana saya akan berkembang di sini. Jadi itu adalah satu bentuk kekuatan loyalitas yang dimiliki oleh Universitas Sulawesi Barat. Terakhir yang saya lihat adalah sekarang adalah era digital di mana tentunya Universitas Sulawesi Barat telah memanfaatkan fasilitas layanannya itu berbasis IT, di mana di sini ada beberapa aplikasi yang digunakan. Yang pertama itu adalah aplikasi SIAKAD, di mana mahasiswa baik dosen maupun staf juga sudah menggunakan aplikasi ini dalam pengurusan hal-hal yang berkaitan dengan akademik. Kemudian yang kedua ada Sijuri. Sijuri ini adalah sistem pengajuan judul skripsi bagi mahasiswa akhir yang ingin menyelesaikan tugas akhir. Jadi dengan berbasis IT ini, para sivitas akademika, baik mahasiswa, dosen, dan staf ini merasa dimudahkan pekerjaannya, sehingga ketika kemudahan ini diperoleh, tentu akan memunculkan rasa nyaman. Rasa nyaman tentu akan memberikan tingkat loyalitas yang cukup berkualitas bagi Universitas Sulawesi Barat. Saya pikir sekian dari saya, Pak. Ya, terima kasih banyak Ibu Umu. Ada beberapa hal yang saya garis bawahi di sini, bahwasanya loyalitas di Universitas Sulawesi Barat itu bisa terlihat dari komitmen bersama guna mencapai
atau menggapai visi dan misi dari kampus kita tercinta itu sendiri. Yang kedua, itu juga bisa terlihat dari sistem rekrutmen yang sudah mumpuni, di mana dalam sistem rekrutmen ini sendiri pada dasarnya sudah mengikut ke pemerintah pusat, sehingga ini bisa dikategorikan loyalitas kita terhadap induk kita, yaitu Kementerian Pendidikan ya tentunya. Dan yang ketiga itu mengenai peningkatan kompetensi baik itu mahasiswa, dosen dan juga staf yang kita miliki di kampus kita tercinta. Dan yang terakhir masalah proses digitalisasi, jadi anak-anak nggak perlu lagi ke staf, ke ruangan staf untuk ngecek nilainya. Mereka bisa langsung lihat dari Siakat, ya. Mereka bisa langsung memilih mata kuliah dari Siakat. Nah, seperti itu. Dan juga saya tambahkan ada LMS juga yang udah ada di kampus kita tercinta. Nah, itu. Namun pada dasarnya kita ketahui bersama bahwa mau tidak mau pasti akan ada ancaman yang muncul ketika kita berbicara masalah lingkungan kampus, apalagi berkaitan dengan loyal itu sendiri. Dalam hal ini kita akan mendengarkan penjelasan dari Ibu Ayu tentang threats atau ancaman-ancaman yang bisa kita hadapi dan mungkin akan diberikan juga solusi-solusi singkat yang bisa kita dengar dari beliau. Waktu dan tempat dipersilahkan Ibu. Terima kasih kesempatannya untuk sedikit berkomentar tentang core value kita pada aspek loyal. Jadi yang L-nya. Oke, menurut saya yang menjadi ancaman ini ada 3, yakni yang bertentangan dengan kode etik dari loyal itu sendiri. Yang pertama disebutkan tadi sama Bapak Inayah bahwa loyal yang menjadi core value dari berakhlak ini, ada 3. Yang pertama memegang teguh ideologi Pancasila. Jadi yang menjadi ancaman adalah ketika kita buta akan sejarah bangsa kita. Atau ya seperti juga yang dikatakan oleh proklamator bangsa ini bahwa jas merah, jangan sampai kita melupakan sejarah. Nah, seperti itu. Karena ketika kita buta bahkan lupa dengan sejarah perjuangan bangsa kita, memperjuangkan negara kesatuan Republik Indonesia, menyusun 5 butir Pancasila, dan menyusun undang-undang dasar yang bahasanya Masya Allah sekali ya, maksudnya sudah memuat, padahal itu berpuluh-puluh tahun di belakang kita, namun ternyata itu masih sangat relevan sampai sekarang, seperti itu. Jadi ketika kita buta akan sejarah, maka itu adalah ancaman terbesar. Sifat loyal kita pada negara, bahkan instansi itu akan luntur, seperti itu. Yang kedua tentunya yang menjadi ancamannya itu adalah yang pada kita kurang cinta atau tidak care pada instansi kita, atau bahasa kasarnya kita merasa nggak merasa itu adalah rumah kita. Jadi akhirnya yang ada adalah sikap kita biasa-biasa aja, tidak juga merasa bahwa itu milik kita, tidak juga merasa bahwa kita wajib memperjuangkan kemajuan untuk instansi kita, seperti itu. Jadi itu yang menjadi ancaman yang kedua ketika kita tidak mengamalkan core value yang loyal. Yang terakhir tentunya adalah menjaga rahasia jabatan dan negara, itu kode etiknya. Jadi yang menjadi ancamannya adalah ketika kita terlalu sumbar atau mudah memberikan menyebarkan rahasia yang sudah disepakati instansi kita, bahwa semisal ini jangan dulu di-share, tapi ternyata kita greget mau terlihat update duluan atau apa, atau bisa juga dikatakan bahwa seperti yang dulu kita bersama mendapatkan materinya di distance learning ini, bahwa kita kan diputarkan di emosi itu ada kisah tambahan tentang proklamator kita, yakni Muhammad Hatta, yang bahkan istrinya itu juga ikut dirugikan karena dia tidak memberikan rahasia, tidak menyebarkan rahasia bahwa akan diberlakukan suatu hukum baru. Seperti itu. Jadi itu adalah 3 ancaman besar yang bisa menghambat pengaplikasian loyal di instansi kita. Terima kasih Pak, itu saja yang bisa sampai saya bagikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, terima kasih banyak Ibu. Jadi tantangan yang bakalan kita hadapi ke depannya
itu mengenai tingkat kesadaran kita tentang kode etik itu sendiri, di mana di sini garis bawahi jas merah ya, jangan sampai Ibu, jangan sampai melupakan sejarah. Tentang sejarah, Ya. ya. Nah, kemudian yang kedua yaitu tentang kurangnya cinta tanah air, kurangnya cinta kita terhadap instansi yang kita miliki. Dalam hal ini adalah Universitas Sulawesi Barat. Kemudian yang terakhir itu mengenai, kalau saya bilangnya lost control Ibu ya. Jadi keceplosan sana sini. Belum apa-apa udah ngomong sana sini, padahal itu masih status rahasia seperti itu. Dan itu sangat-sangat bisa merugikan negara kita tercinta, khususnya adalah kampus kita tercinta. Saya kira cukup itu malam hari ini, Bapak Ibu sekalian. Saya sangat berharap bahwasanya kita mampu memiliki dedikasi yang tinggi terhadap kampus kita tercinta. Apatah lagi kita ini masih, kalau saya bilang masih baby corn ya. Kalau kemarin ada yang mengatakan Unsulbar itu masih seumur jagung, kalau kita masih seumur bayi jagung, baru beberapa bulan di kampus kita. Dan saya sangat berharap bahwasanya kita bisa memberikan yang terbaik untuk kampus kita tercinta. Sekian dari saya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam semuanya. Selamat malam, Pak. Waalaikumsalam.